Perkenalkan, nama saya Jessica Kristabella dengan NIM 2902774680. Di sesi video ini saya akan mencoba beberapa pertanyaan tentang materi yang sudah saya bahas, yaitu warung abnormal. Bagaimana sih warung abnormal itu dapat memanfaatkan strategi pemasaran etika sosial secara bertanggung jawab? Jadi gimana untuk menarik minat generasi milenial untuk saat ini. Jadi warung abnormal itu sebenarnya tuh banyak peluang yang menarik di dalam generasi milenial ini. Jadi bisa lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Jadi tanpa harus mendorong gaya hidup yang berlebihan. Jadi kuncinya itu adalah jujur. Yang penting itu jujur, relevan, dan membumi. Yang pertama itu menjual pengalaman yang emang realistis. Jadi warung abnormal bisa tetap bikin konten estetik tapi tidak berlebihan sampai seolah-olah nongkrong di situ harus mengeluarkan uang yang mahal atau duit yang banyak gitu, selalu sempurna. Misalnya tampilkan suasana nongkrong santai, bisa mengerjakan tugas dengan nyaman, atau emang bisa mengobrol bersama teman-teman gitu. Yang kedua yaitu transparan soal harga dan katalog porsinya gitu. Jadi di media sosial warung abnormal bisa jelas atau memberi informasi soal harga, promo, bahkan konten, bahkan diskon yang emang jujur. Jadi bikin konsumen itu nggak merasa tertipu. Jadi dengan begitu pemasaran media sosialnya tetap efektif tanpa mengorbankan etika dan tanggung jawab digital. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika saya adalah bagian dari tim pemasaran digital di warung abnormal gitu, dan pedoman etika apa sih yang saya akan terapkan dalam membuat konten dan juga langsung berinteraksi dengan konsumen online. Jadi kalau saya jadi bagian dari tim pemasaran warung abnormal, pedoman yang akan saya pegang itu sederhana tapi tetap konsisten. Jadi bagi saya pemasaran yang bagus itu bukan cuma soal ramai, tapi yang jujur dan juga bertanggung jawab. Pertama deh, jujur dalam konten gitu. Jujur di dalam konten, saya akan pastikan foto, video itu semua real. Jadi termasuk caption, jadi sesuai dengan kondisi asli yang ada di outlet. Jadi tidak melebih-lebihkan apa yang ada di real life gitu. Jadi porsi harga atau suasana gitu. Jadi saya tetap menampilkan secara real gitu. Bertanggung jawab dalam kolaborasi dan juga endorsement. Jadi saya akan memilih influencer yang emang gaya hidupnya realistis gitu. Jadi sesuai dengan target warung abnormal. Jadi bukan yang terlalu glamor atau seperti apa, kayak mungkin seperti mengajak komunitas kreatif atau mahasiswa UMKM. Jadi bertujuan untuk supaya konsumen itu tidak merasa dipaksa untuk mengikuti standar hidup yang emang tidak masuk akal untuk saat ini. Ketiga, tentunya membawa nilai positif dalam konten. Nah, konten bisa tetap fun atau senang, tapi sebisa mungkin membawa pesan yang positif. Jadi kebersamaan, kreativitas, produktivitas, dan juga inklusivitasnya tetap ada gitu. Jadi kesimpulannya, pedoman etika ini penting karena saling membangun kepercayaan dalam waktu jangka panjang, melindungi konsumen dari ekspektasi yang tidak sehat atau buruk. Lalu abnormal ini dikenal bukan cuma enak dan hits saja, tapi juga punya sikap dan tanggung jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.